Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku, Bang Bar TV. Di video kali ini kita akan bahas sebuah cerita yang menggemparkan dunia ya, yaitu tentang seorang nenek barbar yang sangat sadis dan menyeramkan. Dan bagaimana pembahasan dari cerita kali ini? Tonton videonya sampai habis. Oke teman-teman sekalian, langsung saja kita mengulas-ngulas pembahasan tentang nenek barbar ini. Nah, nenek barbar ini adalah seorang nenek yang dimana di waktu kecilnya dulu dia tidak mempunyai kejanggalan dan biasa-biasa saja. Dia adalah seorang anak yang normal tanpa keluhan apapun. Dan pada usia remaja dia pun menjalani hidupnya ya seperti biasa saja. Ya mungkin nenek ini pernah bermain kelereng, kuaci maupun yoyo. Sembari jalannya waktu, nenek ini pun menjadi seorang nenek yang mempunyai kelainan. Dia pun menjadi sadis, ya bisa dibilang sih psikopat. Dia berani membunuh, memotong, dan bahkan dia berani memakan organ tubuh yang dibunuhnya. Dan mengejutkannya lagi, nenek ini sudah melakukan aksinya pada tahun 1995 sampai dengan 2015. Wow, waktu yang sangat lama menjadi seorang psikopat ya. Nenek ini dijuluki sebagai The Grand Hyper, dan nenek ini bisa dibilang sebagai nenek yang narsis. Ya kenapa ya? Karena dia pengen dikenal orang banyak sebagai pembunuh yang sadis. Lah kita pengen dikenal orang banyak menjadi seorang yang punya karir yang mapan ataupun skill yang mumpuni, malah nenek ini pengen dikenal orang sebagai pembunuh yang sadis. Gila banget deh nenek. Nenek ini bernama Tamara Samsanova. Dia lahir di kota Uzhur pada tanggal 25 April 1947. Nah, dengan kesadisannya dia mampu membuat konten-konten dan sebuah tulisan tentang pembunuhan yang dia lakukan. Nah, gimana cara dia melakukannya? Nah, ini kita bahas. Berawal mula setelah dia lulus dari SMA, dia pun pindah di kota Moskow, dan di kota Moskow tersebut dia masuki salah satu universitas negeri. Dan setelah lulus dari sana, dia pun pindah di Saint Petersburg. Disinilah dia menjumpai seorang laki dan menikah pada tahun 1971, dan laki tersebut bernama Alexei Samsonova. Mereka pun hidup seperti layaknya seorang suami dan istri. Pada tahun 2000-an, suaminya Alexei Samsonova ini menghilang tanpa alasan dan jejak sama sekali. Banyak berita miring yang terjadi atas menimpa suaminya tersebut. Dan disinilah Tamara pun tinggal sebatang kara, dan dia pun mulai menyewakan kamar di apartemennya. Pada tahun 2015, tepatnya itu di bulan Maret, dia pun bertemu dengan salah seorang wanita tua yang berumur 79 tahun. Dia bernama Valentina Ulonova. Ia juga tinggal di tempat Tamara tinggal, yaitu di Jalan Dimitrov. Dan pada saat itu ada salah satu seorang teman dari keduanya meminta kepada Valentina untuk melindungi Tamara, dikarenakan rumah Tamara pada waktu itu sedang diadakan renovasi. Dan Valentina pun menyetujui apa yang dikatakan sahabatnya tersebut. Tamara pun tinggal berapa bulan saja, dan entah kenapa mungkin ada rasa kenyamanan, Tamara pun tidak mau pindah dari tempat itu. Valentina pun menyuruh Tamara pindah dari tempatnya. Ya mungkin Valentina ini merasa resah ataupun tidak nyaman kalau ada orang lain yang tinggal di rumahnya. Semakin hari hubungan mereka pun tidak baik-baik saja, bahkan memburuk. Dan pada suatu saat Tamara pun mengatakan kepada Valentina bahwa dia akan membunuh Valentina dengan cara diracun. Nah, apa yang terjadi? Tamara pun melakukan apa yang dikatakannya. Dia pun meracuni Valentina, sahabatnya itu sendiri. Dan pada saat itu, sebelum dia meracuni Valentina, Tamara pun bergegas dulu ke kota untuk membeli sebuah resep. Dan di sana dia berhasil membujuk seorang apoteker dan berhasil membeli sebuah resep yang bernama Fahenzepam. Nama obatnya itu adalah Fahenzepam. Sekembalinya dia di kota, dia pun singgah di kedai salad Oliver. Nah, kedai salad ini adalah suatu makanan yang disukai Valentina. Dan sesampainya di rumah, dia pun mencampurkan obat tersebut kepada makanan itu dan memberikannya kepada Valentina. Dan mungkin
Tamara ini merasa kesal akibat efek yang ditimbulkan itu tidak menuaikan hasil. Maka pada saat itu Tamara pun bergegas mengambil sebuah gergaji mesin dan memotong kepala Valentina secara hidup-hidup. Dan akhirnya teman dari Tamara ini pun mati. Valentina pun mati bukan secara diracun, melainkan dengan cara dipotong kepalanya menggunakan gergaji. Ya, mungkin cerita ini sangat seram begitu kan. Nah, setelah itu dia pun memotong-motong bagian tubuhnya dan membelah organ tubuhnya, mengeluarkan semua isi organ tubuhnya yaitu paru-paru, jantung, lain sebagainya untuk digoreng dan dimakan. Wow, bayangkan. Setelah itu bagian tubuh lainnya itu dia masukkan ke kantong plastik dan membuangnya di sekitar rumahnya. Sontak pada esok harinya, masyarakat yang ada di sana terkejut dan syok melihat penemuan, dan barulah terungkap pada tahun 2015 ada sebuah CCTV yang dimana di dalam video tersebut Tamara sedang membawa panci, dan di dalam isi panci itu adalah organ tubuh manusia dan kepala Valentina. Setelah itu polisi pun bertindak dan meringkus Tamara. Setelah itu polisi pun mendatangi rumah Tamara dan menggeledah isi rumahnya. Ternyata polisi yang di sana itu syok ketika dia menemukan sebuah buku, dan di dalam buku itu adalah curhatan dan cerita seorang Tamara ketika dia membunuh korbannya dengan secara sadis. Sontak disitulah para polisi syok atas mendengarnya, dan dari sinilah di dalam cerita tersebut diketahui pula bahwa suaminya menghilang itu karena dia membunuh suaminya sendiri. Dan disitulah Tamara ini diperiksa, dan diduga pula Tamara ini mengidap penyakit skizofrenia, yaitu salah satu penyakit gangguan mental. Dan pada saat itu Tamara pun diringkus oleh polisi. Oke, sekian lur dari video kali ini, mungkin hanya sekian ya. Dan sampai jumpa, bye-bye.